Perkenalkan, nama saya Aliatul Ulia, perwakilan dari kelas 8B. Belajar di masa pandemi. Sebagai upaya untuk mencegah COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar siswa-siswi belajar di rumah mulai 16 Maret 2020. Sistem pembelajaran di masa pandemi adalah sistem pembelajaran daring dalam jaringan. Sistem pembelajaran daring sudah tidak asing bagi kita sebagai pelajar Indonesia. Namun, banyak sekali keluhan dari para pelajar dan orang tua siswa dengan sistem pembelajaran daring ini. Antara lain, kuota internet yang mahal, tidak mempunyai handphone atau laptop, mendapatkan tugas yang banyak, dan lain-lain. Selain itu, motivasi siswa dalam belajar di masa pandemi mengalami penurunan. Oleh karena itu, banyak pelajar yang tidak mengerjakan tugas, tidak pernah masuk Google Meet atau Zoom, dan lain-lain. Pendidik, guru, dan dosen adalah kunci utama sebagai penentu perubahan gaya belajar di masa pandemi COVID-19 ini, dan motivasi untuk kreatif dan inovatif dalam membangun minat dan motivasi dalam belajar siswa. Banyak upaya yang dilakukan SMP Negeri 28 Batam untuk mengatasi keluhan dari pelajar dan orang tua. Salah satunya, menyediakan fasilitas bagi pelajar yang tidak memiliki kuota internet atau handphone untuk datang ke sekolah, agar pelajar tetap bisa mengikuti Google Meet dan Google Classroom. Untuk kegiatan ekskul di SMPN 28 Batam, salah satunya pramuka, ditiadakan sementara pada masa pandemi ini. Teman-teman, sekarang saya akan kasih tahu cara belajar efektif agar tidak membosankan ketika belajar di rumah. Yang pertama, menentukan ruang untuk belajar. Jangan pilih ruang belajar menjadi satu dengan kamar tidur. Mengapa? Hal ini untuk mengurangi rasa malas karena keinginan untuk rebahan di kasur. Pilihlah ruang belajar yang nyaman, yang senantiasa bikin otak fresh dan tidak membosankan. Yang kedua, menganggap sekolah online sebagai sekolah mengikat, sehingga memulai kegiatan belajar dengan rutinitas sekolah offline. Seperti bangun pagi, mandi, sarapan, siapkan buku sesuai jadwal, siapkan handphone atau laptop. Pastikan koneksi dan gadget dalam kondisi yang baik, dan jangan lupa catat materi yang diberikan. Yang ketiga, jangan nyambi. Belajar di rumah menimbulkan banyak gangguan yang kita buat sendiri. Hal itu karena ketika belajar di rumah memang memiliki suasana yang lebih santai. Kita bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Jadi, akan lebih baik tidak menyambi melakukan hal lainnya ketika pembelajaran daring. Sebagai contoh, menghindari mencuri-curi waktu sambil menonton film, bermain game, dan lainnya demi menciptakan suasana belajar lebih konsentrasi dan efektif. Yang keempat, sosialisasi dan komunikasi sebagai sarana merefresh otak. Di masa pandemi ini, di mana hampir setiap orang untuk di rumah saja menciptakan kebosanan tersendiri, semakin jarang bertemu teman-teman dapat menyebabkan stres. Oleh karena itu, otak kita juga butuh refreshing agar belajar bisa lebih efektif. Dengan tetap bersosialisasi dan berkomunikasi dengan teman-teman dan saudara, dapat menjaga kita terhindar dari stres. Sosialisasi dan komunikasi di masa pandemi ini tentunya sangat terbatas. Tetapi dengan kecanggihan teknologi, kita dapat bersosialisasi tanpa harus bertemu langsung. Kita bisa berkomunikasi melalui pesan singkat atau video call. Pada dasarnya, sosial dan komunikasi akan menciptakan motivasi positif.